Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Film Sagun Yulianto dengan NIM 2010-2124 kelas M. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari PKN Kewarganegaraan, yaitu tindakan maladministrasi di Indonesia. Pertama-tama kita melihat apa itu maladministrasi. Maladministrasi adalah tindakan di mana pejabat pemerintah tidak melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur baik secara sikap dan perbuatan dalam melakukan pelayanan fasilitas publik. Dan di sini ada macam-macam fasilitas publik ya, dikutip dari dosensosiologi.com. Ya, di sini ada 10 macam fasilitas publik, yaitu fasilitas kesehatan, pendidikan, perekonomian, dan pembelanjaan, fasilitas umum, fasilitas transportasi, hiburan dan olahraga, sosial, keagamaan, pelengkap bangunan, dan pemerintah. Selanjutnya ada jenis-jenis kasusnya ya, ini ditulisnya macam-macam kasus fasilitas publik yang kita ngutip dari kosmosan.com, dan ini sebenarnya ada 12, saya hanya mencantumkan, sebenarnya ada 14, maaf, saya hanya mencantumkan 12, yaitu minimnya akses bagi kaum marginal, yaitu orang-orang dewasa, buruknya pengadaan pelayanan publik, mekanisme pengaduan tidak jelas, maraknya aksi pungli, kurangnya kepastian, diskriminasi pemberi layanan, petugas yang semena-mena, lokasi yang jauh, mekanisme masih offline, minimnya transparansi, dan kurangnya sosialisasi. Ini maaf, yang mekanisme masih offline itu nanti kalian bisa baca sendiri di websitenya itu ya. Terus langsung lanjut ke contoh-contoh kasus di maladministrasi di Indonesia. Yang pertama itu di bidang pendidikan ya. Dikutip dari kompas.com, kasus korupsi dana pendidikan oleh Bupati Cianjur, dan ini fakta-faktanya. Kita langsung ke intinya aja ya. Intinya itu korupsi dana pendidikan, yaitu Irfan dan kepala dinas Irfan itu bupatinya kalau nggak salah. Dengan serta 2 orang lainnya diduga memotong dana pendidikan untuk 140 SMP. Dan dana alokasi khusus untuk pembangunan fasilitas pendidikan justru dipangkas sejak awal dengan pihak-pihak tertentu, sehingga menjadi korban adalah para siswa di Cianjur. Ujar Wakil Ketua KPK dalam jumpa pers di gedung KPK Jakarta 12 Desember tahun 2018. Dan menurut Basaria, pada 2018, Kabupaten Cianjur mendapatkan dana alokasi khusus atau DAK untuk pendidikan sebesar 46,8 miliar. Namun KPK menduga Bupati dan Kepala Dinas memotong DAK tersebut sebesar 14,5%. Padahal anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun fasilitas pendidikan di 140 SMP di Kabupaten Cianjur, dan beberapa diantaranya untuk pembangunan ruang kelas dan laboratorium. Itu kasus terkait maladministrasi di bidang pendidikan. Dan yang kedua, kasus maladministrasi di bidang transportasi. Dan dikutip dari ICW, yaitu Indonesia Corruption Watch, dari hukumonline.com, ICW mengatakan transportasi adalah kasus korupsi paling banyak dalam infrastruktur. Dan di sini ada datanya ya. Kita langsung ke yang ketiga ini, pada sektor transportasi. Ujarnya ditemukan 32 kasus korupsi pada periode semester pertama tahun 2015 dengan nilai kerugian mencapai 113,4 miliar. Dan masih di bidang infrastruktur, urutan kedua itu jatuh kepada 20 kasus dengan nilai kerugian mencapai 33,3 miliar dan nilai suap sebesar 381,5 miliar. Yang kedua ini kasusnya itu sebenarnya kalau secara kerugian itu banyak transportasinya, tapi kalau nilai suapnya lebih besar di infrastruktur, karena itu memang mainan pejabat pemerintah. Dan yang ketiga itu di bidang kesehatan dengan sebanyak 14 kasus dengan nilai kerugian 36,9 miliar.
Ya, di sini kita bisa lihat ini 33 miliar, ini 69 miliar, sedangkan ini mencapai 113 miliar. Ya, kurang lebihnya fasilitas pendidikan fasilitas pelayanan publik di Indonesia itu masih terbilang cukup kurang ya, namun banyak juga kasus maladministrasi yang terjadi di Indonesia. Lalu lanjut ke yang terakhir, yaitu cara melaporkan tindak maladministrasi. Bagi kalian yang ingin melapor, silahkan melapor ke Ombudsman Daerah dengan cara mengakses www.ombudsman.go.id. Di sini ada tampilannya ya. Saya mengambil contoh perwakilan Jawa Tengah. Jadi kita bisa datang langsung ke tempatnya atau melalui WhatsApp dan atau melalui email pengaduan. Jadi di sini kalian bisa melihat terus masuk ke perwakilan dan kalian bisa memilih perwakilannya. Ada perwakilan mana saja. Kiranya sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.